Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pada pembelajaran yang terakhir, yakni pembelajaran 6 apa saja yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 mengenai menilai perasaan moral dalam cerita. Yang kedua, PPKN KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1 mengenai membiasakan bersikap baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Langsung saja mari kita mulai. Yang pertama, menilai pesan moral dalam cerita. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, yang mengulang definisinya atau artinya ya, apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang disampaikan pengarang untuk mendidik manusia dalam aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya. Ini ya. Jadi pengarang itu memiliki pesan yang tujuannya untuk mendidik manusia, yakni pembacanya ya, dalam aspek persoalan hidup dan kehidupannya. Ya, jadi berisi nasihat-nasihat, nilai-nilai moral ya yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk mengatur tingkah laku, yakni tingkah laku manusia ya atau pembacanya menjadi lebih baik. Jadi gitu. Pesan dari pengarang bagaimana menghadapi persoalan hidup, solusi dari eh, bagaimana cara kita menghadapi ya apabila masalah itu mungkin terjadi pada si pembaca itu sudah bisa mengetahui bagaimana cara menanggulanginya seperti itu ya agar apa agar kehidupan menjadi lebih baik tentunya ya. Sebenarnya banyak ya macam-macam nilai itu, ada nilai moral yang berhubungan dengan ajaran baik buruknya perbuatan ya. Ini fokus kita di sini ya. Terus nilai religius pada ajaran agama ya, ketaatan beribadah, kewajiban terhadap orang tua ya, dan lain-lain. Gitu. Yang ketiga nilai budaya, yakni berhubungan dengan adat istiadat kebiasaan yang berlaku seperti tolong menolong, selamatan, dan lain sebagainya. Dan juga nilai historis berhubungan dengan faktor sejarah. Itu ya. Ini yang menjadi fokus kita itu di sini. Seperti akhlak, kesopanan, budi pekerti, dan kesusilaan. Nantinya kalian setelah membaca suatu karya sastra, kalian simpulkan nilai moralnya itu apa, terus internalisasi ya pada diri kalian, gunakan, jangan cuma asal membaca karya sastra aja. Karya sastranya bagus, seperti itu. Iya, memang bagus, tapi harus kita petik apa hikmah dari suatu cerita. Ya, seperti itu ya. Ya, lebih singkatnya ini. Pesan moral itu merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita. Ya, pelajaran berharga. Jadi rugi ya kalau kita seumpama membaca cerita panjang-panjang, terus kita memang terhibur sih ya. Tapi kita tidak bisa memetik hasil berupa nilai moral, itu kan rugi ya. Harusnya kita memetik nilai berharga tersebut, pelajaran berharga tersebut, dan kita jadikan pelajaran dalam menjalani atau menatap kehidupan sehari. Ya, jadi nggak dapat indahnya tok, tapi juga dapat manfaat berupa petuah-petuah atau nasihat-nasihat dari cerita. Itu ya adik-adik. Coba kalian baca ini ya cerita sama seperti halaman 60 di LKS. Coba kalian periksa di situ ada beberapa pesan moral ya.
juga ada eh, apa namanya, apabila kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Di pause dulu videonya ini. Coba ini ada juga contoh lain ya. Perhatikan ilustrasi atau cuplikan cerpen. Cerpen itu cerita pendek ya. Tutik sebenarnya agak bingung memikirkan keinginan ayahnya. Tapi apa boleh buat, ia pun akhirnya memenuhi permintaan ayahnya agar memanggilkan seorang guru ngaji ke rumahnya. Ayahnya memang ingin belajar mengaji. Jadi, apa kau tidak ikut belajar mengaji? Tanya ayahnya. Kapan-kapan saja, Pak. Tuti juga ingin, tapi sekarang masih sibuk. Ustadz Mukib tiap sore datang ke rumah Tuti untuk membantu ayahnya belajar mengaji. Sementara Tuti tetap sibuk dengan kegiatannya. Ya, jadi cerita ini adalah Tuti itu diminta untuk mencarikan guru ngaji. Tapi setelah dapat, ayahnya saja yang belajar mengaji. Tutinya tidak karena sibuk. Ya, terus pesan moralnya apa? Seorang anak harus patuh terhadap orang tuanya. Contohnya itu, Tuti kalau disuruh ayahnya kan dia tanpa membantah ya langsung dia lakukan. Itu sebenarnya harus kita ini ya kita ambil, kita petik, kita implementasikan, kita eh, apply, kita kita gunakan dalam kehidupan kita. Kita harus patuh pada orang tua seperti itu. Dan ini patut untuk dicontoh tentunya ya. Terus yang kedua, seorang wanita hendaknya mau belajar mengaji. Kan Tuti nggak mau belajar mengaji ya. Nah ini institusi kehidupan kita, kita masukkan kan bukan setiap wanita tok ya. Semua orang harus belajar mengaji seperti itu. Terus orang tua hendaknya dapat menjadi contoh terhadap anaknya. Ini seperti ayahnya Tuti itu ya, walaupun sudah tua kan tetap mau belajar mengaji. Dan harusnya dicontoh sama si Tuti tersebut ya. Terus orang hendaknya berusaha menjalankan perintah agama ini. Sudah tua ayahnya Tuti itu ya, tapi masih belum bisa mengaji. Kan mengaji itu kewajiban ya. Jadi ayahnya Tuti itu tetap berusaha menjalankan perintah agama. Itu ya, itu namanya nilai moral. Seperti ya, adik-adik. Kita lanjut membiasakan bersikap baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya ya, dasar negara kita Pancasila itu apabila diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya akan membuat manusia menjadi baik kepribadiannya. Ya, kan Pancasila itu ada ketuhanannya, ada kemanusiaannya, ada keadilannya, ada keberadabannya, ada persatuannya, ada kerakyatannya, ada keadilan sosialnya. Kan itu semuanya nilai-nilai yang baik ya. Coba apabila kita implementasikan dalam kehidupan kita, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita kan pasti menjadi pribadi yang peduli kan ya, pribadi yang taat pada perintah Tuhannya. Seperti itu ya. Itu kan cerminan bahwa Pancasila itu apabila diterapkan pasti akan membuat orang semakin baik. Secara pribadi dia baik, terus berhubungan dengan orang lain dia juga baik. Seperti itu ya. Coba kita membedakan ya, apa sih sikap baik dan juga tidak baik. Ini ada contoh ya, menghormati sesama umat beragama. Ya, apapun agamanya kan, kalau di Indonesia itu agama resmi ada 6 ya. Nah, itu harus kita hormati. Kita tidak boleh mengganggunya kalau mereka sedang menjalankan ibadah agamanya. Tapi kita juga tidak boleh
ikut-ikutan ya. Kita punya sistem atau punya aturan agama sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan. Ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan ke pura, itu kan nggak boleh. Ya, atau ikut-ikutan Natalan itu nggak boleh. Kita punya sendiri seperti itu contohnya ya. Terus tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Ini tidak boleh ya. Semuanya harus berteman, terutama dalam kehidupan belajar mengajar di sekolah itu ya. Semuanya adalah elemen bangsa yang harus belajar ya. Sama-sama saling belajar, saling membantu untuk apa? Agar bangsa dan negara kita menjadi lebih maju. Ya. Terus menolong teman yang sedang kesusahan. Ya, ini kan juga nilai-nilai Pancasila ya, pedulian. Ya. Terus yang tidak baik adalah sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Ini tidak boleh. Ya, karena semua adalah titipan kan ya. Harta benda itu titipan. Kalau diambil sama Tuhan yang menitipkan kan habis ya. Jadi tidak boleh sombong. Terus menggunakan produk-produk dalam negeri ini juga penting ya. Saat ini kan ada gelombang itu, gelombang hedon atau gelombang yang mewah-mewah itu. Artis-artis itu ya, jangan kalian ikuti itu artis-artis beli barang-barang branded, barang-barang mewah. Satu tas bisa ratusan juta itu nggak boleh. Itu apa? Melawan atau melanggar nilai-nilai pada Pancasila. Ya, khususnya sila kelima. Boleh itu. Kenapa? Toh ini loh ya, kalau barang-barang luar itu kualitasnya lo nggak beda jauh sebenarnya sama produk-produk negara kita yang bagus-bagus itu ya. Tapi mereka itu menangnya kan promosinya yang baik. Promosinya dia gencarkan, dia pakai orang-orang yang kaya-kaya itu. Jadi seharusnya barangnya itu murah jadi nggak masuk akal harga. Toh kemarin itu ada kasus juga ya, ternyata barang buatan Indonesia itu malah yang paling bagus. Seperti kaos tim sepak bola itu ya, yang dipakai sama pemain yang paling bagus grade-nya itu ternyata buatan Indonesia. Ya, jangan khawatir, kita tetap bisa bergaya kok dengan produk-produk dalam negeri. Itu ya. Terus yang tidak boleh kita lakukan adalah mencintai budaya asing. Ini ya, hati-hati kalian yang suka K-pop, K-drama itu ya. Itu akan apa? Mengubah kebiasaan kalian. Kalian ikut-ikutan itu ya. Rambutnya dimerah-merahin, terus aduh wis itu jelek itu nggak boleh wis. Ya boleh kalian menonton, mendengarkan musik Korea nggak apa-apa, tapi kalian juga harus bisa menyaring ya, mana sih yang bisa apa tidak bertentangan dengan budaya kita. Ya, hati-hati. Budaya asing itu kan ya banyak buruknya ya sebenarnya ya. Kita harus sering-sering menyaring bagaimana sih budaya yang mungkin bisa diambil ya dan kita tinggalkan budaya yang tidak sesuai dengan sistem moral kita ya. Terus sila keempat ini ya juga ada menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas ya. Ini juga penting ya, penyampaian pendapat itu tidak boleh semena-mena, juga harus baik ya, dengan norma, dengan moral seperti itu ya. Terus yang bertentangan adalah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat ini tidak boleh. Setiap orang itu punya satu suara ya, dan suara itu bisa digunakan dan bisa
ambil yang terbanyak, itu yang nantinya menjadi kesepakatan bersama. Terus yang kelima adalah membiasakan hidup hemat. Ini berkaitan dengan sila kelima ya. Bisa bermewah-mewah, hidup hemat, apalagi sekarang itu kan ekonomi kan agak sulit karena ada virus corona ini ya. Ya nggak usah apa namanya boros-borosan. Ya ditabung uangnya kalau memang lebih atau disedekahkan seperti itu ya. Terus memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nih beli-beli sekarang itu banyak beli-beli online itu ya. Kadang-kadang barangnya nggak bermanfaat tapi tetap dibeli karena mengikuti tren. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus memiliki tujuan ya. Masa beli-beli doang, uangnya sudah habis, ternyata tidak bermanfaat. Jangan seperti itu ya. Terus ada contoh juga sikap baik di lingkungan sekitar seperti bertegur sapa ketika bertemu ya. Jangan merengut saja. Yang kedua membantu tetangga yang memerlukan bantuan. Ini ya jangan dilupakan ya. Bahkan di agama kita itu kan diajarkan eh, tidak akan mendapat kebaikan ya orang yang apa namanya beribadah mulai pagi sampai malam, tetapi ada tetangganya yang sedang kelaparan. Boleh ya, bahkan nggak diterima ibadahnya kan. Kita harus seimbang antara eh, apa namanya hubungan kita dengan Allah, kita beribadah ya dengan manusia juga kita harus berhubungan baik. Terus yang ketiga menjenguk tetangga yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu kan bahagia kalau dijenguk ya, sehingga cepat sembuh. Oleh karena itu, kalian kalau ada tetangganya yang sakit ya, dijenguk, dikasih makanan ya, didoakan dan minta doa ya. Karena orang yang sakit itu doanya ini ya, doanya itu mandi, doanya itu mujarab. Gitu ya. Kita lanjut. Contoh sikap baik pada lingkungan, menjaga keindahan taman kota ya. Kalau kalian jalan-jalan ke taman kota atau fasilitas umum lain lah ya, itu dijaga, jangan sampai bikin coretan kayak alay-alay gitu ya. Nggak boleh, vandalisme itu mau merusak lingkungan. Terus merawat tanaman dengan baik, ini ya disiram, diberi pupuk, ya pada tema sebelumnya itu kan sudah ya. Terus menjaga kebersihan sungai, nggak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah itu popok bayi, hati-hati ya. Jangan sampai dibuang di sungai, akan mengotori sungai, akan merusak ekosistem sungai. Ya. Terus apa sih manfaat bersikap baik apabila kita laksanakan ya? Ini sesuai urutan sila ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, kalau kita berbuat baik ya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila pertama, akan terjadi kerukunan antar umat beragama. Jadi antar umat beragama rukun, terus tinggal fokusnya enggak tukaran tentang agama, tapi bahu membahu untuk apa? Memajukan bangsa. Ya. Yang kedua adalah meringankan beban penderitaan orang lain. Kita selain beribadah ya dengan cara bersedekah, ternyata kita juga menyenangkan orang lain, jadi pahalanya double di situ ya. Terus yang ketiga mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan bersatu ya. Jadi kita mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Seperti itu ya. Terus yang keempat menghasilkan keputusan dengan kesepakatan bersama. Ini juga penting ya, dengan kesepakatan ya. Kesepakatan dan akhirnya ditarik keputusan. Seperti itu ya. Dan semuanya setuju. Terus yang kelima mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan.
Seperti itu ya. Kira-kira manfaat bersikap baik sesuai Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Mungkin pembahasan kita sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja kalian ketikkan di Google Classroom ataupun WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.